Halo teman-teman, selamat pagi semuanya, dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Nah, kembali lagi bersama saya, Diki Alberto Ginting dari Universitas Katolik Santo Thomas, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas memahami aspek neurologi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, Bapak Immanuel D.B. Silutonga, MPD. Sebelum lanjut kepada materi ini, sebenarnya kita sudah tahu apa itu otak, ya kan? Otak adalah cerebrum dari kata lain gitu kan, adalah cerebrum. Otak juga merupakan salah satu komponen sistem saraf manusia. Nah, yang pertama adalah struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Otak, seperti yang kita ketahui tadi, adalah cerebrum atau cerebellum adalah suatu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada dalam ruang tengkorak. Medulla spinalis berada dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi atau saraf spinal dan saraf otak sebagian berada di luar kedua ruang tadi. Nah, untuk kajian umumnya sudah tidak jarang lagi kita dengar tentang otak. Jadi untuk slide ini mungkin kita sudah paham, karena slide ini hanya menjelaskan tentang apa itu otak. Kita lanjut. Apa sih sebenarnya perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti binatang-binatang lain, seperti binatang yang menyerupai manusia atau simpanse? Nah, seperti yang kita tahui, kera dan simpanse bukan hanya terletak pada beratnya saja di perbedaan antara otak manusia dan otak binatang, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Nah, pada otak manusia ada bagian yang sifatnya disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan alat ujaran, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting, sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan otak makhluk lain lebih banyak dikendalikan oleh insting mereka, dan perbuatan manusia bukan karena insting. Nah, seperti kita ketahui banyak hewan-hewan yang berpikir hanya instingnya saja. Contohnya, hewan anjing liar akan lari jika manusia mendekat. Berarti instingnya itu berpendapat bahwa ini adalah ancaman, jadi kita harus pergi dari lokasi ini. Nah, sedangkan manusia berpikir secara logika, secara otak nalurinya berpikir secara logika. Contohnya, manusia sehat jika didatangi oleh manusia lain, dia tidak akan lari atau pergi, melainkan bertanya, "Mengapa Anda mendekati saya? Apa yang bisa saya bantu?" Nah, seperti itu perbedaan antara insting hewan dan otak manusia. Yang seterusnya adalah perkembangan dan pertumbuhan otak manusia menurut Wolff pada tahun 1987 terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan tabung neural. Yang kedua, proliferasi seluler untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga, perpindahan seluler dari germinal subependental ke korteks. Yang keempat, diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Nah, tahapan di antara tahapan di atas adalah terjadi saat kita masih dalam kandungan atau belum dilahirkan. Dan dua lagi itu setelah kita dilahirkan atau berkembang secara terus-menerus setelah kita lahir dari rahim ibu kita, yaitu perkembangan akson dari dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps, atau perkembangan dendrit tergantung fungsi daerah tersebut. Yang keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Nah,
ini keduanya terjadi setelah kita lahir ya. Yang kedua adalah fungsi kebahasaan otak. Seperti yang kita ketahui, otak kita terbagi menjadi dua bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal atau cekat tangan atau kanan. Hemisfer kiri ini disebut juga sebagai hemisfer dominan bagi bahasa. Nah, hemisfer kiri adalah hemisfer kanan yang dominan untuk bahasa, yang artinya otak kiri sebagai berbahasa. Hasil penelitian tentang kerusakan otak oleh Broca dan Wrinkle serta penelitian Van Vliet dan Robert mengarah pada kesimpulan bahwa hemisfer kiri dibatalkan dalam hubungannya dengan fungsi bahasa. Mengemukakan 5 alasan yang mendasari kesimpulan itu. Kelima alasan itu sebagai berikut. Mari kita simak secara bersama bagaimanakah hasil penelitian yang dilakukan oleh 4 para ahli ini. Yang pertama, hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kurangnya jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Yang kedua, ketika hemisfer kiri dianestesi, kemampuan berbahasa menjadi hilang. Tetapi ketika hemisfer kanan dianestesi, kemampuan berbahasa tetap ada. Nah, ini sudah terlihat tampak jelas bahwa hemisfer kiri itu merupakan otak yang digunakan untuk berbahasa. Yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam teks dikotik, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Keunggulan telinga kanan itu karena hubungan antara telinga kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungan telinga kiri dengan hemisfer kanan. Nah, jadi kesimpulannya adalah hemisfer kiri kita lebih cepat nangkap jika didengar oleh telinga kanan kita. Jadi sifatnya itu silang. Yang keenam, kita lanjut aja, kita lewati aja tahapan yang lainnya, yaitu pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Hemisfer yang lebih efektif lebih sedikit dalam menghasilkan gelombang. Yang ketiga, hemisfer yang dominan. Hemisfer adalah dua sisi simetris yang membagi otak besar. Hemisfer ini biasanya disebut juga dengan belahan otak. Hemisfer terdiri dari bagian kiri dan kanan. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam hal-hal berikut seperti bahasa, menulis, membaca, matematika, pemikiran kritis, dan logis. Yang selanjutnya adalah lateralisasi. Teori lateralisasi adalah suatu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa belahan korteks dominan atau hemisfer kiri bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah. Dari definisi teori lateralisasi di atas sudah dapat menjawab dan menarik suatu kesimpulan yang menyatakan adanya spesialisasi atau semacam pembagian kini kerja pada daerah-daerah otak atau korteks cerebrum manusia berdasarkan teori Broca dan Wrinkle. Ada beberapa eksperimen yang menyokong teori lateralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes menyimak rangkap. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Boardman pada tahun 1954. Tes ini didasarkan bahwa teori hemisfer kiri menguasai kini kerja tubuh bagian kanan dan hemisfer kanan menguasai tubuh sebelah kiri. Yang kedua adalah tes stimulus elektrik. Tes stimulus elektrik pertama kali dilakukan oleh Van Vliet dan Rasmussen pada tahun 1951 mengemukakan bahwa stimulus elektroid pada korteks sebelah kiri telah menyebabkan si pasien kehilangan kemampuan untuk berbicara. Yang ketiga adalah tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adakah aliran listrik pada otak apabila seorang sedang bercakap-cakap dan kalau ada bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini. Tes grafik kegiatan elektrik ini juga telah membuktikan bahwa
lateralisasi untuk bahasa adalah hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk fungsi-fungsi lain yang bukan bahasa. Nah, baiklah teman-teman, sekian pertemuan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Dan seperti biasa, jika ada tutur kata yang saya salah, saya minta maaf. Terima kasih.